Jessie berjanji akan menyelesaikan persoalan pernikahan yang dibatalkan ini pada orang tuanya. Begitupun dengan Daryl, yang masih membujuk kedua orang tuanya agar mau menerima kalau ia dan Jessie memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Padahal Mami sudah banggain kemana-mana kalau kalian akan menikah. Tapi kenapa malah kalian batalin begitu saja? Keluh Naomi, Mami Daryl. Daryl memeluk maminya dari samping. Ada rasa sedih yang terlihat jelas di wajah Naomi. Kalau kita nggak cocok mau gimana lagi, Mi? Jawab Daryl santai. Kenapa nggak cocoknya baru sekarang? Bukannya kalian sudah setahun lebih bersama. Lagi Naomi masih belum terima mengapa putra satu-satunya ini memilih untuk menyudahi hubungannya dengan Jessie. Orang yang udah menikah bertahun-tahun saja bisa cerai, Mi. Masa yang baru tunangan gak bisa putus? Ada aja alasan kamu. Terus kalau orang-orang tanya bagaimana? Duh, Daryl, kamu ini. Naomi tampak memijat keningnya. Pusing membayangkan kalau nanti ia akan menjadi bulan-bulanan oleh teman arisan sesama ibu-ibu sosialita. Mungkin ini yang terbaik untuk mereka. Memangnya Mami tidak lihat bagaimana Daryl belakangan ini? Dia makin jarang di rumah karena selalu menemani Jessie kemana-mana. Sela Gael, Daddy Daryl. Untung kalau mereka putus sekarang. Bagaimana kalau setelah beberapa jam menikah? Taunya Jessie minta cerai. Bukannya lebih malu lagi, Mi? Daryl merasa mendapat dukungan dari Daddy-nya. Wah, Daddy memang paling ngerti apa yang Daryl maksud. Benar kata Daddy, untungnya sekarang putus, daripada harus cerai setelah menikah nanti kan. Tapi kamu jangan senang dulu. Kembali Gael menyela, tak mau membuat anaknya ini percaya diri berlebih dulu. Ini artinya tugas kamu makin banyak. Kamu jadi harus segera mencari penggantinya. Jangan buat Mami kamu jadi hipertensi dan asam uratnya kambuh karena malu anaknya batal nikah. Daryl menaikkan kedua sudut bibirnya membentuk senyum simpul. Kali ini tolong jangan pakai perjodohan lagi, oke? Biar Daryl yang pilih sendiri, pintanya. Memangnya kamu sempat milih cewek? Kamu sibuk begitu di kantor. Padahal Mami sudah terlanjur seneng sama Jessie. Lagi Naomi mengeluh. Menyesalnya keadaan mengapa putranya harus mengakhiri hubungannya dengan Jessie. Daryl cuma bisa menghela napasnya dengan berat. Belum saja maminya ini tahu bagaimana aslinya Jessie. Kalau tahu, bisa-bisa seluruh penyakitnya kumat. Mulai dari asam urat, kolesterol, rematik, hipertensi, kemudian juga sakit jantung mendadak. Nanti Daryl cari calon istri yang baru, Mi, yang tentunya lebih baik daripada Jessie, oke? Rayu Daryl. Sedari tadi Lisa sibuk memberi polesan bedak di wajahnya. Tak lupa lipstik merah kebanggaannya yang cetar membahana itu ikut menyempurnakan. Kalau sudah merah merekah begini, Pak Daryl pasti suka. Siap untuk memantaskan diri menjadi calon istri, gumam Lisa saat berkaca. Duh, Neng Lisa cantik bener. Gak nyangka demi membahagiakan abang yang ulang tahun hari ini, Neng Lisa sampai rela dandan cantik. Makasih Neng Lisa, sarange. Gani menyatukan jari telunjuk dan jempolnya membentuk tanda hati seperti orang-orang Korea. Lisa mendesis layaknya ratu ular yang siap mematuk mangsanya. Beraninya Gani menaruh rasa percaya diri yang tinggi kalau Lisa berdandan untuk dia. Gak usah GR, ketusnya. Bang Gani bukan GR, tapi baper. Soalnya Neng Lisa sangat cantik di hari spesial ini. Munduran dikit dong, Neng. Soalnya cantiknya kelewatan. Gombal Gani. Mood baik jadi hilang seketika akibat Gani yang mengganggu.
Bisa-bisa make up paripurna Lisa luntur mendadak akibat gombalan dari Gani. "Itu minuman buat Pak Daril?" tanya Lisa kemudian saat melihat Gani membawa bagi yang berisi secangkir kopi. "Iya, Neng. Neng Lisa mau abang buatin minum juga. Mau abang Gani buatin jasmine tea. Spesial pakai cinta dan kasih sayang," tawar Gani. Lisa segera mendekat ke arah Gani, sambil mengibaskan rambutnya tepat mengenai wajah Gani. "Gak perlu repot-repot, kalau yang ini biar aku aja yang bawain untuk Pak Daril, oke?" "Jangan, Neng, ini berat, seberat rindu abang ke Neng Lisa. Jadi biar abang aja ya," tolak Gani. Mau kasih atau enggak? Mata Lisa sudah menelik, layaknya Susana di film horor. Gani jadi ciut. Takutnya kalau tidak dituruti, Lisa bisa merubah sungguhan memakai jubah putih dan punggungnya bolong. Apalagi kalau sampai memakan ratusan tusuk sate seperti di filmnya Susana. Kan horor. "Iya deh, Neng, demi Neng Lisa, apa aja abang rela. Jangankan masalah antar kopi, antar Neng Lisa ke pelaminan juga abang rela," goda Gani lagi. "Timpuk nih ya." Lisa sudah siap-siap melepaskan high heels-nya hendak menimpuk manja kepala Gani. Kalau saja sekali lagi Gani mengeluarkan kata-kata gombalnya. Gani segera meletakkan bagi yang berisi secangkir kopi itu di atas meja Lisa. Sebelum akhirnya dia mengambil langkah 1000 untuk kabur, daripada kena high heels yang melayang di kepalanya dan bisa menyebabkan Gani amnesia. Setelah Gani pergi, Lisa lantas merapikan pakaiannya, tak ketinggalan rambutnya. Saat dirasa sudah rapi, ia pun lantas membawa bagi yang berisi kopi milik Daril itu menuju ke ruangan atasannya tersebut. Setelah mengetuk pintu 3 kali dan mendapat jawaban untuk masuk ke dalam, Lisa pun masuk dengan gaya lemah gemulainya dengan bagi di tangan. "Good morning, bos," sapanya. Daril yang sibuk dengan layar iPad-nya sejenak melirik ke arah Lisa, yang tumben-tumbennya membawakan kopi untuk dirinya. "Morning," jawab Daril. "Kopi dengan sedikit gula spesial punya Pak Daril. Tidak terlalu manis karena yang manis sudah di sini." Lisa menunjuk dirinya dengan malu-malu, sambil menyelipkan rambutnya di belakang telinga. Daril bukan terkesima, tapi tidak percaya. Kenapa sekretarisnya ini belakangan jadi semakin centil begitu? Pasti hubungan kamu sama Gani semakin lancar. Sampai-sampai kamu rela menjadi asistennya untuk bawain saya kopi, ledek Daril. "Astaga Pak, kenapa Bapak malah nuduh saya punya hubungan yang semakin lancar dengan Gani sih Pak? Ini tuh kebetulan aja saya mau meringankan tugas dia, supaya dia bisa ambil kerjaan yang lain." Tentunya Lisa sedang mengarang indah, padahal tadi dia yang memaksa supaya bisa membawakan kopi ini untuk Daril. "Itu namanya kamu perhatian sama Gani. Gak mau melihat Gani capek, makanya kamu bantu." "Duh, kenapa harus Gani terus sih Pak?" keluh Lisa. "Terus kamu mau saya bahas siapa?" tanya Daril. "Bahas kita berdua aja gimana Pak?" tawar Lisa dengan malu-malu meong sambil membenahi kacamata minusnya. Daril mengernyit. Ia merubah posisi duduknya menjadi lebih tegap, takut kalau ada adegan yang tidak diharapkan setelah ini. "Bahas kita berdua, kamu mau gajinya saya naikin?" tanya Daril. "Bukan naik gaji Pak, tapi naik ke atas pelaminan sama Bapak. Saya siap lahir batin Pak, kan katanya Bapak harus segera cari pengganti Ibu Jessie," seloroh Lisa dengan penuh percaya diri. "Astaga Lis, kenapa Pak? Saya nggak buka lowongan, apalagi yang ngelamar bagian itu sekretaris saya sendiri," tolak Daril. "Pak Daril bohong, saya dengar kok kemarin waktu Bapak Gael dan Ibu Naomi kesini itu membahas tentang calon istri Bapak. Katanya Pak Gael harus segera cari pengganti Ibu Jessie kan?" "Saya siap Pak," jelas Lisa dengan tegas.